Bantuan Operasional Sekolah Reguler atau BOS Reguler adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah. Dana BOS diberikan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan aksesabilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Mekanisme pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOS reguler dilakukan oleh sekolah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun, pada perjalanannya kondisi ini masih banyak membuat pihak sekolah mengalami kesulitan, terutama dalam proses identifikasi transaksi dan pembuatan laporan keuangan BOS reguler. Berangkat dari hal tersebut, kami mencoba untuk membuat sebuah workbook yang memudahkan pelaporan penggunaan dana BOS untuk entitas sekolah. Workbook ini merupakan simplifikasi atau bentuk penyederhanaan dari laporan penggunaan dana BOS yang sesungguhnya. Diharapkan, workbook ini bisa menjadi sarana edukasi untuk penyusunan laporan keuangan sederhana bagi pengguna ataupun penyusun laporan keuangan BOS. Untuk pengenalan, mari kita lihat sheet pertama dalam workbook ini. Sheet pertama ini adalah sheet Hello yang merupakan dashboard dari laporan realisasi BOS yang telah kami buat. Sheet ini terdiri dari 3 identitas sekolah. Penyusun laporan keuangan diminta untuk mengisikan identitas sekolah terlebih dahulu pada bagian ini. Bagian kedua adalah saldo BKU atau buku kas umum. Saldo BKU dipecah lagi menjadi saldo di bank, saldo tunai, dan juga total saldo. Bagian ini otomatis terisi berdasarkan pengisian pada sheet lain, yaitu K4 BKT, K5 BPB, dan juga total saldo akumulasi dari keduanya. Untuk membantu visualisasi, kami sajikan pie chart-nya di sebelah kanan. Lalu bagian berikutnya adalah realisasi penggunaan dana BOS secara bulanan. Laporan ini merupakan rekapitulasi mulai dari Januari hingga Desember sesuai dengan pengisian yang ada di sheet-sheet setelahnya. Untuk memudahkan visualisasi, kami juga menyediakan bentuk grafik di sebelah kanan. Kemudian bagian 2 adalah sheet petunjuk. Di sheet petunjuk ini terdiri dari urutan pengisian, sheet yang digunakan, serta deskripsi dari masing-masing sheet yang ada dalam workbook ini. Adapun untuk urutan pengisian dimulai dari sheet K3 BKU atau buku kas umum. Sheet yang digunakan bisa diklik pada tautan di sebelahnya. Kemudian untuk deskripsi masing-masing juga ada di bagian deskripsi, silahkan bisa dibaca. Kemudian berikutnya adalah urutan kedua K4 BKT, berlanjut ke K5 BPB, K6 BPP, K7 realisasi, dan yang terakhir realisasi bulanan, triwulan, caturwulan, dan juga data center. Nah, berikutnya, untuk memulai pengisian, kita langsung saja klik link tautan yang ada pada sheet yang digunakan, yaitu pada sheet buku kas umum atau K3 BKU. Di sheet K3 BKU ini, kita menggunakan format BOS K3 sesuai dengan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan penambahan yang kami lakukan pada kolom jenis standar dan jenis kegiatan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengisikan identitas sekolah mulai dari nama, desa atau kecamatan, kabupaten, dan juga provinsi seperti yang ada di kiri atas. Langkah berikutnya, kita lakukan pengisian tabel yang ada di bawah yang terdiri dari 9 kolom, mulai dari tanggal, nomor kode, nomor bukti, uraian, penerimaan di sisi debit, pengeluaran di sisi kredit, saldo, jenis standar, dan jenis kegiatan. Untuk kolom 8 dan kolom 9, yaitu jenis standar dan jenis kegiatan ini, sengaja kami tambahkan manual untuk memudahkan pembuatan realisasi laporan bulanan
triwulan, caturwulan karena nanti pengisiannya atau klasifikasinya adalah berdasarkan jenis standar dan jenis kegiatan ini. Berikutnya di bagian bawah bisa kita lihat ada jumlah pemasukan yang merupakan total dari penerimaan yang ada di sisi debit, jumlah pengeluaran yang merupakan summarize dari total pengeluaran yang ada di sisi kredit, dan juga saldo yang merupakan gabungan dari saldo di tabel atas atau merupakan jumlah pemasukan dikurangi dengan jumlah pengeluaran. Berikutnya di bagian paling bawah adalah ringkasan penutupan buku kas umum yang terdiri dari saldo kas umum yang diperoleh dari nilai yang terdapat pada saldo G20, kemudian dirincikan kembali yang terdiri dari kas tunai dan juga kas bank. Untuk kas tunai dan kas bank, masing-masing merupakan rekonsiliasi dari nilai yang juga terdapat pada sheet K4 BKT atau buku kas tunai dan juga K5 BPB atau buku kas pembantu bank. Selanjutnya terdapat pengesahan berupa tanda tangan kepala sekolah dan juga bendahara BOS yang ada di sekolah. Untuk contoh pengisian buku kas umum ini, mari kita lihat pada tabel pengisian buku kas umum bulan berikutnya, yaitu Februari 2020. Di sini kami sudah memberikan contoh pengisian banyak transaksi yang terdapat pada tabel ini. Untuk contoh, kita bisa melihat transaksi pertama di bulan Februari 2020, yaitu pembayaran honor GTT dan PTT pada bulan Januari 2020. Untuk pengisiannya, langsung saja diisikan pada baris di tabel tersebut, mulai dari nomor kode, nomor bukti, uraian, jumlah penerimaan ataupun pengeluaran, serta saldo yang diperoleh sesuai dengan yang tertera pada tabel tersebut. Sedangkan untuk pengisian jenis standar dan jenis kegiatan, kami sudah menyediakan menu drop-down yang bisa dipilih oleh pengguna sesuai dengan jenis standar dan jenis kegiatan yang berkaitan dengan uraian yang disampaikan. Adapun untuk pemilihan jenis standar dan jenis kegiatan, untuk lebih tepatnya, bisa dibaca pada buku panduan penyusunan laporan keuangan BOS yang dilampirkan pada bagian dokumen ini. Setelah seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran BOS dicatat dalam buku kas umum, berikutnya kita akan melanjutkan ke sheet rekapitulasi. Rekapitulasi dibuat dalam beberapa periode, baik secara bulanan, triwulanan, caturwulan, maupun dalam akumulasi 1 tahun. Saat ini kita melihat pada sheet rekapitulasi bulanan. Sheet ini sifatnya otomatis terbentuk tanpa perlu penyusun menuliskan isian apapun di dalam sheet ini. Sheet ini terbentuk dari sheet buku kas umum yang sebelumnya telah diisikan. Rekapitulasi diperoleh dari jenis kegiatan dan juga jenis standar yang ada pada buku kas umum sebelumnya. Penyusun laporan keuangan sifatnya hanya melakukan cross-check terhadap hasil penghitungan di rekapitulasi bulanan ini dari BKU yang sebelumnya telah diisikan. Pada bagian lain dari sheet ini, sama seperti sebelumnya, di atas tabel terdapat identitas sekolah, di bawah terdapat ringkasan dari penggunaan BOS selama 1 bulan, dan juga pengesahan dengan tanda tangan dari kepala sekolah maupun bendahara. Lalu di bawahnya terdapat tabel pengisian penggunaan dana BOS dalam jangka waktu 1 bulan. Tabel ini otomatis terisi berdasarkan formula sum if dari tabel sebelumnya. Karena merupakan rekapitulasi, maka angka yang dihasilkan di tabel ini merupakan hasil dari fungsi sum if berdasarkan jenis program dan juga jenis kegiatan yang ada di buku kas umum. Bisa kita lihat pada contoh untuk pelaporan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, angka ini diperoleh dari hasil sebelumnya, yaitu yang berdasarkan pengisian jenis kegiatan berupa pembelajaran dan ekstrakurikuler, sedangkan untuk jenis standarnya yaitu adalah standar proses. Sehingga dari sini dihasilkan nilai 10.000. Begitu juga untuk pembayaran honor, dari jenis kegiatan pembayaran honor dan juga jenis standar berupa standar pembiayaan, maka diperoleh hasil atau nilai dengan angka Rp2.050.000. Berikutnya, di bagian bawah tabel terdapat
akumulasi atau rekapitulasi dari keseluruhan yang ada pada tabel ini. Pertama adalah saldo periode sebelumnya, ini otomatis terisi berdasarkan nilai saldo pada bulan N-1. Kemudian untuk total dana BOS periode ini, mengambil dari nilai total jumlah yang ada di sel sebelah kanan bawah. Berikutnya untuk saldo BOS periode ini merupakan selisih dari keduanya. Saldo periode sebelumnya dikurangi dengan total dana BOS periode ini. Dan yang terakhir, seperti sebelumnya, yaitu adalah pengesahan berupa tanda tangan kepala sekolah dan juga tanda tangan bendahara BOS. Untuk sheet rekapitulasi triwulan, caturwulan, dan juga tahunan, sifatnya sama dengan rekapitulasi bulanan, hanya saja untuk triwulan merupakan akumulasi dari bulan Januari sampai dengan Maret, untuk caturwulan mulai dari Januari sampai dengan April, sedangkan untuk tahunan mulai dari Januari hingga akhir periode atau Desember. Kemudian kita beralih ke sheet berikutnya, sheet keempat BKT atau buku kas tunai. Sheet ini merupakan sheet yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menggunakan kas secara tunai. Untuk beberapa entitas sederhana seperti sekolah dasar, biasanya transaksi yang dilakukan kebanyakan menggunakan transaksi kas secara tunai. Oleh karena itu, daftar yang terdapat dalam buku kas tunai ini sama dengan daftar yang terdapat pada buku kas umum. Namun, lain halnya dengan entitas yang memiliki transaksi yang menggunakan rekening kas selain tunai. Maka, rekening kas selain tunai tersebut harus dicatat pada buku kas membantu bank. Dalam sheet buku kas tunai yang kita buka saat ini, kita bisa melihat ada transaksi penerimaan dana BOS caturwulan 1. Sebagai informasi, untuk penerimaan dana BOS caturwulan 1 yang diperoleh dari pemerintah, entitas selalu mencatat dalam 2 buku kas. Yang pertama pada buku kas pembantu bank, dan yang kedua pada buku kas tunai. Penerimaan dana BOS dicatat dalam buku kas pembantu bank karena entitas menerima dana BOS dari pemerintah dalam rekening bank yang dimiliki oleh entitas. Kemudian, entitas juga harus mencatatnya dalam buku kas tunai karena kemudian entitas akan menggunakan dana yang dikirimkan oleh pemerintah tersebut dalam bentuk tunai. Oleh karena itu, pencatatan juga harus dilakukan dalam buku kas tunai. Sedangkan untuk sheet buku kas pembantu bank digunakan untuk setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana BOS yang terjadi di rekening bank entitas. Berikutnya, terdapat juga buku pembantu pajak. Buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang menimbulkan konsekuensi perpajakan. Bisa kita lihat bersama di sini, atas transaksi pembayaran honor koreksi PTS 2 yang telah dicatat sebelumnya, terdapat konsekuensi pemungutan PPh pasal 21 oleh bendahara BOS. Oleh karena itu, transaksi pemungutan PPh pasal 21 dan juga penyetorannya harus dicatat pada buku pembantu pajak ini. Dan setelah seluruh sheet sebelumnya terisi, terakhir, kita masuk pada sheet K7, yaitu rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 atau merupakan rekapitulasi tahunan realisasi penggunaan dana BOS. Seperti penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, sheet K7 atau rekapitulasi tahunan ini sifatnya sudah otomatis terbentuk dari pengisian sheet-sheet sebelumnya. Penyusun laporan keuangan tidak perlu mengisikan apapun dalam tabel yang telah tersedia karena semuanya telah terotomatisasi menggunakan formula SUMIF. Dengan terbentuknya rekapitulasi tahunan, maka kita sudah sampai pada proses final pelaporan realisasi penggunaan dana BOS. Selanjutnya, entitas siap untuk melakukan pelaporan penggunaan dana BOS-nya. Sebagai referensi tambahan, kami juga menyediakan sheet data center yang berisikan daftar drop-down untuk jenis program dan jenis kegiatan yang digunakan dalam buku kas umum atau sheet K3 BKU.
Entitas pengguna dapat dengan mudah mengubah atau memodifikasi daftar drop-down ini jika memang ada perubahan atau penambahan dan juga pengurangan. Demikianlah, kita sampai pada akhir pengenalan workbook ini. Semoga workbook yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk pengguna, terutama dalam proses penyusunan pelaporan penggunaan dana BOS. Untuk informasi lebih lanjut dan petunjuk pengisian bisa secara lengkap dibaca pada buku panduan. Terima kasih banyak.